Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan pajak di seluruh Indonesia, terutama wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Hani di acara Ngopi Asik Sore bersama KPP Pratama Ponorogo. Jadi, sore hari ini, Selasa 21 Juli 2026, kita akan membahas topik yang cukup banyak ya dibicarakan oleh kawan pajak di seluruh Indonesia, terutama yang punya usaha nih ya. Jadi topik kita sore hari ini kita akan membahas tentang PP 20 tahun 2026, pajak UMKM, tarif tetap 0,5% dan berlaku seumur hidup. Nah, tentunya saya nggak akan sendirian nih. Saya akan ditemani oleh narasumber saya yang luar biasa kompeten, ada Mas Supriyanto. Ini adalah penyuluh pajak dari KPP Pratama Ponorogo. Halo Mas Anto, gimana kabarnya? Halo, selamat sore Mbak Hani. Ya, Selamat sore juga untuk kawan pajak yang sudah bergabung di IG Live kita ya di @pajak Ponorogo. Nah, kawan pajak, perkenalkan saya Anto, salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah di-spill oleh Mbak Hani tadi ya, kita akan membahas tentang ketentuan terbaru gitu ya Mbak Hani ya, ya. terkait pajak UMKM yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Gitu ya, Mbak Hani. Ya, dan tentunya untuk kawan pajak yang memiliki pertanyaan nanti bisa langsung drop pertanyaan aja di kolom komentar. Nanti kita akan jawab begitu ya Mas Anto untuk beberapa Betul. pertanyaan yang masuk. Nah, nanti mungkin di tengah sesi atau mungkin di akhir sesi kita akan jawab pertanyaannya. Mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama, karena kan sejak ketentuan ini masuk banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak semuanya yang bertanya, oh ini apakah ketentuannya dihapus ya? Berarti udah nggak ada pajak 0,5% ya? Atau ini nanti jadi pajak baru nih Mas Santo? Mungkin boleh dong dijelasin ini beneran nggak tuh kabarnya, gosipnya? Oke, Mbak Hani. Jadi, kabar yang beredar selama ini bahwa pajak UMKM dihapus, kemudian ada pajak baru gitu ya, Iya. itu adalah tidak benar gitu ya. Jadi sekali lagi tidak benar, itu hanya mitos gitu ya Kak Hani. Nah, yang benar adalah bahwa pemerintah itu tetap mempertahankan tarif pajak bagi UMKM 0,5% Kak Hani. Dan itu batasannya juga sama dari ketentuan sebelumnya, yaitu 4,8 miliar Oke. gitu ya. Nah, hadirnya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini itu bukan untuk menghapus tarif PPh final UMKM, Mbak Hani, Hmm. tetapi untuk menyempurnakan agar fasilitas perpajakan ini benar-benar dimanfaatkan oleh wajib pajak yang berhak, istilahnya tepat sasaran gitu, Mbak Hani. Oh, alhamdulillah ya Mas Anto. Jadi kawan pajak lega nih mendengarnya kalau sebenarnya pajaknya tuh nggak dihapus ya. Tidak, Dan nggak betul. ada namanya pajak baru tuh nggak ada, tarif tetap 0,5%, hanya misalnya ini ada yang disempurnakan gitu ya Betul, aturan barunya. betul. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang disempurnakan kok bisa dibilangnya yang ada yang diubah gitu ya, makanya dengan PP 20 ini. Iya, jadi kawan pajak bahwa di PP 20 ini yang disempurnakan adalah sasaran penerimanya, Mbak Hani. Ya, jadi kenapa disempurnakan? Ya, jadi agar fasilitas ini itu benar-benar dimanfaatkan oleh usaha kecil yang memerlukan penyederhanaan administrasi. Jadi kan enak ya, Mbak Hani, pajaknya 0,5% dikali omset itu kan Iya, simpel gitu ya. betul Jadi betul. memang kesederhanaan ini yang memang dibutuhkan oleh usaha kecil gitu. Selain itu untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bahwa untuk usaha-usaha yang sudah mapan itu agar menggunakan tarif umum gitu. Oh, jadi itu ya perubahannya tuh lebih pada di sasaran penerimanya yang diubah. Betul, betul. Ya, jadi ini siapa sih yang sekarang berhak pakai tarif 0,5% nih dengan adanya aturan baru ini, Mas Santo? Oke, jadi di aturan baru ini itu ada tiga sasaran penerimanya ya. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi usaha ya. Yang kedua itu perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Kemudian yang ketiga koperasi. Nah, untuk di PP yang baru ini bahwa batas waktu penggunaan tarif PPh final
untuk orang pribadi dan PT perorangan itu dihapus Kak Hani. Jadi kalau yang sebelumnya itu untuk orang pribadi kan 7 tahun begitu ya. Iya. Kemudian untuk PT perorangan itu 4 tahun. Iya. Nah, di PP yang baru ini tidak ada batas waktunya Kak Hani. Jadi seumur hidup wajib pajak orang pribadi UMKM, kemudian PT perorangan yang didirikan oleh satu orang itu dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% itu selamanya, sepanjang omsetnya belum melebihi 4,8 M gitu Kak Hani. Kemudian untuk yang koperasi itu diberikan jangka waktu masih sama seperti ketentuan sebelumnya, yaitu 4 tahun Kak Hani. Gitu. Jadi kemudian di ketentuan sebelumnya itu kan ada PT biasa gitu ya. Kemudian ada CV, ada firma, ada BUMDes, BUMDesma. Nah, di ketentuan yang baru ini sudah tidak berhak lagi menggunakan fasilitas ini sesuai PP yang baru. Jadi memang benar-benar ditujukan kepada wajib pajak yang memang berhak dan memerlukan fasilitas ini. Gitu. Wow, penjelasannya sangat jelas sekali nih ya dari Mas Santo. Jadi benar-benar dengan ketentuan yang baru ini ternyata hanya 3 kelompok aja sekarang. Betul. Gitu ya. Orang pribadi yang menjalankan usaha, PT perorangan yang didirikan oleh satu orang, sama koperasi. Betul. Bahkan untuk orang pribadi sama PT perorangan pun sekarang berlakunya seumur hidup ya. Asal memang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun gitu ya. Betul. Jadi mau sampai kapanpun ini akan 0,5% kalau masih di bawah 4,8 tadi ya. Nah, tapi kan dengan perubahan nih seumur hidup ini, terus kalau buat orang pribadi gimana tuh Mas? Kan orang pribadi tuh selain mereka 0,5%, terus juga ini ternyata berlaku seumur hidup, kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, masih boleh yang batasan 500 juta nggak kalau misalnya punya usaha itu? Atau malah jangan-jangan dihapus gara-gara berlaku seumur hidup? Oke, tentu tidak ya. Jadi untuk batasan untuk usaha UMKM yang 500 juta tidak kena pajak, itu kan diatur di undang-undang ya Mbak Hani. Jadi di peraturan pemerintah ini tetap tidak ada perubahan. Jadi untuk orang pribadi usahawan, itu tetap ada batasan PTKP 500 juta tidak kena pajak. Jadi tidak berubah. Yang berubah jangka waktunya. Yang sebelumnya 7 tahun, sekarang menjadi selamanya. Oh begitu, luar biasa ya buat kawan pajak nih orang pribadi yang menjalankan usaha sama omsetnya di bawah 4,8 miliar itu selain ya tadi berhak memanfaatkan tarif 0,5%, berlaku seumur hidup, bahkan masih tetap berhak atas PTKP 500 juta. Betul. Ini sangat luar biasa sekali ya fasilitasnya. Nah, kemudian ini juga jadi pertanyaan nih Mas Anto dari teman-teman mungkin yang punya usaha melalui CV atau PT nih. Karena kan sebelumnya mungkin dengan ketentuan yang lama mereka udah pakai nih 0,5%. Bahkan di laporan SPT sebelumnya juga udah pakai tarif itu. Nah, terus dengan perubahannya ini kayaknya baru sekitar bulan April ya, PP-nya baru keluar. Apakah terus tiba-tiba bulan ini langsung mereka langsung pakai tarif umum? Nggak boleh lagi masih pakai tarif 0,5? Padahal mereka masih masuk nih jangka waktunya. Oke, jadi untuk tadi kan sasaran penerimanya ada 3 ya, orang pribadi usahawan, kemudian PT perorangan yang didirikan oleh 1 orang, kemudian ada koperasi. Nah, bagaimana untuk PT biasa, CV, firma, BUMDes, BUMDesma yang sebelumnya sudah menggunakan tarif 0,5%, apakah sekarang langsung di-cut begitu saja? Itu ya? Tentu saja tidak, karena nggak mungkin ya Kak Hani pemerintah itu langsung tiba-tiba mencabut fasilitas gitu ya. Jadi di ketentuan PP 20 ini ada yang namanya ketentuan peralihan gitu Kak Hani. Jadi untuk PP 20 ini kan diundangkan pada tanggal 22 April 2026 gitu ya Kak Hani. Jadi untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum tanggal 22 April 2026 dan masih memenuhi ketentuan untuk menggunakan PPh final 0,5% sesuai PP nomor 55 tahun 2022, maka silahkan dilanjutkan kawan pajak ya sampai jangka waktunya berakhir atau sudah melebihi 4,8 M, mana yang lebih dulu gitu ya Kak Hani. Jadi tidak serta-merta langsung tidak boleh gitu. Jadi tetap bisa lanjut. Tetapi untuk kawan pajak, untuk PT biasa, CV, firma, BUMDes, BUMDesma yang terdaftar mulai 22 April 2026 sampai seterusnya itu tentu saja sudah mengikuti aturan yang baru, itu sudah tidak bisa Kak Hani.
gitu. Oh, jadi nggak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir Iya, kalau jadi pajak. CV sama PT atau mungkin BUMDes yang sebelumnya tuh dan memang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dan sebelumnya tuh memang masih pakai 0,5% dan masih tahun ini jangka waktunya masih boleh tetap berhak pakai Iya, tarif silakan 0,5%. dilanjutkan. Diselesaikan istilahnya seperti itu ya. Buat kawan pajak yang ingin bertanya di kolom komentar, bisa langsung aja drop pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kami jawab. Mungkin nanti di tengah sesi atau mungkin di akhir sesi ya. Jadi untuk terkait tadi CP sama PT, jadi nggak usah khawatir ya. Tidak Lalu perlu untuk khawatir. suketnya gimana ini, Mas Suketnya, Santo? oke, Ya, jika esket ya. betul, SKEP kalau yang sebelumnya SKEP PP 55 ya tahun 2022. Sebenarnya di ketentuan peralihan di PP yang baru ini juga diatur Mbak Hani bahwa suket PP 55 ini yang sebelumnya wajib pajak sudah ajukan sebelum PP ini berlaku, itu tetap masih berlaku gitu. Jadi tetap silahkan digunakan sampai jangka waktunya selesai gitu Kak Hani. Oke, jadi ini buat CV sama PT, nggak usah khawatir, nggak perlu takut kalau surat keterangannya langsung Tiba-tiba hangus gugur, gitu. hangus, ya itu tetap bisa digunakan, bahkan nggak perlu pengajuan lagi Tidak ya, perlu. karena memang seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Anto, kalau ini sesuai dengan ketentuan peralihannya diselesaikan dulu untuk penggunaan tarif 0,5%-nya sesuai dengan jangka waktu di ketentuan yang lama, gitu Betul. ya. Oke, nah mungkin ini sesi berikutnya nih juga agak banyak ya, pasti juga banyak yang kepo nih, apalagi kita tuh sekarang kan trennya banyak nih kayak selebgram, Mm-mm. influencer, Mm-mm. dokter double Mm-mm. income, nah Mm-mm. kayak gitu kan banyak ya Mas Betul, Anto pertanyaannya. betul. Kalau gimana nih kalau misalnya kayak influencer, dokter, atau mungkin mereka selebgram ya, sekarang Mm. terkenalnya selebgram itu boleh nggak sih pakai pajak sesuai PP 20 tahun 2026 ini? Jadi pakai yang tarif 0,5%. Oke, jadi untuk dokter, kemudian pengacara, konsultan, notaris, kemudian ada pelaku digital kayak konten kreator, influencer, selebgram seperti Kak Hani. Ya. Kalau di perpajakan itu di istilahnya itu apa? Pekerjaan bebas gitu ya. Yeah. Nah, untuk pekerjaan bebas sendiri ini tuh beda Kak Hani karakteristiknya dengan usaha. Jadi dari ketentuan sebelumnya pun untuk pekerjaan bebas ini itu tidak dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% gitu. Jadi dikecualikan. Nah, jadi untuk yang pekerjaan bebas ini bagaimana? Nah, pekerjaan bebas ini diarahkan untuk menggunakan ketentuan umum gitu Kak Hani. Jadi sekali lagi untuk pekerjaan bebas ini tidak ada perubahan ketentuan dari yang sebelumnya. Jadi tidak dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% dan harus menggunakan PPh PPh umum gitu ya. Iya. Karena memang 0,5% itu kan ditujukan untuk usaha gitu. Jadi gitu ya kawan pajak, untuk tarif 0,5% ini memang dikhususkan untuk pedagang atau usaha kecil sesuai dengan Betul. namanya ini pajak UMKM. Jadi untuk menyederhanakan dari sisi perhitungan, jadi kalau untuk seperti profesi tenaga ahli, selebgram, influencer, terus dokter, konsultan itu terpakai tarif umum ya. Betul, tarif umum. Gitu. Nah, tapi kan tadi ya mungkin tadi saya sempat nyinggung sedikit nih, Mm-mm, ada yang biasanya mm-mm, double income. mm-mm, Nah, terus gimana nih kalau kayak dokter atau mungkin selebgram ini selain mereka ada pendapatan dari pekerjaan mereka, mm-mm, dari endorsement. Nah, mungkin mereka buka toko nih, mungkin toko baju, mm-mm. toko kesehatan. Nah, apakah dari tokonya mereka itu nggak boleh pakai tarif 0,5%? Oh, tentu boleh Kak Hani. Jadi memang harus dilihat dulu ya sumber penghasilannya itu dari mana. Misalnya kita contohkan ya, kayak influencer gitu. Selain dia sebagai konten kreator, kemudian dia juga punya usaha misalnya jual jual baju contoh ya Kak Hani. Nah, untuk usaha jual bajunya itu bisa dikenakan PPh 0,5%. Sedangkan untuk yang keahliannya sebagai konten kreator itu nggak bisa. Sebagai contoh lagi, misalnya dokter gitu ya. Dokter kemudian yang punya usaha apotek, contoh ya. Iya. Nah, dari penghasilan dokternya yang memberikan jasa sebagai dokter, itu nggak bisa Kak Hani untuk menggunakan tarif PPh 0,5%. Jadi harus menggunakan tarif umum. Sedangkan untuk usaha apoteknya, itu boleh silahkan menggunakan tarif PPh 0,5%. Jadi harus memang dipilah dulu sumber penghasilannya, apakah dia dari pekerjaan bebas atau dia dari usaha.
Kalau dari pekerjaan bebas, dia tidak boleh menggunakan tarif PPh final 0,5%. Yang boleh adalah yang dari kegiatan usahanya, gitu Kak. Oke, jadi penjelasannya sangat-sangat jelas sekali ya. Jadi memang kalau untuk dokter, konsultan, atau mungkin influencer, ini tetap harus dibedah dulu, harus Betul. dipisahkan dulu sumber penghasilannya itu dari mana. Kalau dari endorsement atau mungkin dari tenaga ahlinya tadi sebagai dokter memang tetap dianggapnya sebagai pekerjaan bebas. Tapi kalau misalnya punya usaha, mungkin toko atau juga dagang, nanti bisa dikenakan tarif umum, begitu ya. Betul. Nah, tapi ini tentunya harus lapornya dilaporkan semuanya ya penghasilannya Iya. gitu. Ya, ini Jangan mungkin hanya dari usahanya aja, iya betul. Jadi tapi jangan hanya di pekerjaan bebasnya aja dilaporkan, harus terus nanti semuanya. usaha sendiri dilaporkan atau tidak, semuanya dilaporkan. Cuma nanti kita pilih aja tarifnya dan nanti bagian penghasilannya gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Oke, Ya, mungkin kita kita jawab, diselingi dulu. iya, kita selingi dulu karena ternyata lumayan banyak ya ada pertanyaan. Hmm, Ini pertanyaannya dari Arta Batara Investama. oke. Pertanyaannya gini, Kak. Hmm, Masih bingung, Kak, soal aturan baru PP20 ini. hmm. Dasar DJP nolak fasilitas UMKM sebenarnya apa sih, Kak? Atas bentuk badan hukum atau usahanya atau apa? Dasar hukum nolak. Nolak fasilitas UMKM sebenarnya apa sih, Kak? Ini atas bentuk badan hukumnya kah? Usahanya atau apa? Oke, oke. Jadi sebenarnya di PP 20 ini kan sudah dijelaskan tadi ya Kak Hani di awal bahwa tujuan diadakannya, bukan diadakannya ya, tujuan untuk perubahan PP ini menjadi PP 20 itu adalah untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya Iya. gitu. Agar yang wajib pajak yang mendapatkan fasilitas itu benar-benar tepat sasaran gitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang dia sudah mapan dan seharusnya menggunakan pembukuan itu ya seharusnya sudah tidak boleh Kak Hani Iya, iya. menggunakan tarif 0,5%. Jadi yang membedakan adalah bukan jenis usahanya ya, tapi sasaran penerimanya. Dia bentuk usahanya apa gitu. Yang boleh menggunakan tarif PPh final 0,5% itu tadi ada tiga. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi usaha, ya. Yang kedua itu PT atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Dan yang ketiga koperasi, karena eh, mungkin ketiga ini ya, Kak, ini ketiga sasaran ini memang masih memerlukan penyederhanaan administrasi begitu. Sementara untuk wajib pajak yang lain seperti PT, PT biasa, kemudian CV, kemudian BUMDes, BUMDesma, firma itu sudah dianggapnya bisa menggunakan pembukuan gitu Kak Hani. Jadi tidak bisa menggunakan PPh final lagi gitu. Oke, Mungkin gitu. jadi begitu ya untuk wajib pajak atas nama Arta Batara Investama. Jadi memang kita melihatnya dari bentuk badan Dari hukumnya, sasaran sasaran penerimanya. penerimanya, karena memang sekarang dengan aturan yang baru hanya ada tiga tadi, ya orang pribadi yang menjalankan usaha, kemudian PT perorangan yang didirikan oleh satu orang, sama tadi Koperasi. koperasi. Betul. Karena anggapannya wajib pajak tersebut istilahnya masih perlu bantuan untuk Penyederhanaan. penyederhanaan dalam perhitungan. Sedangkan kalau untuk wajib pajak lain seperti firma, CV atau PT dianggap sudah bisa untuk Betul. menggunakan Menyelesaikan tarif pembukuan. umum karena bisa menggunakan pembukuan gitu ya, Mas Betul. Anto. Ini mungkin kita satu pertanyaan lagi gitu Oke. ya. Ini biar dari sisi pertanyaan. Selanjutnya ini dari Kak Widya Niarseti. Oke. Kalau di tahun berjalan Kak, Oke. Selamat siang Kak Widya Niar Safety. Jadi ketika wajib pajak di tengah tahun itu omsetnya sudah ternyata melebihi 4,8 akhir tahun. Misalnya di tengah tahun itu sudah melebihi 4,8 M, maka masih berhak menggunakan tarif 0,5% sampai bulan Desember tahun bersangkutan. Baru tahun berikutnya itu menggunakan
ketentuan tarif umum begitu. Begitu ya, Mbak Widya. Ya, jadi begitu ya untuk wajib pajak atas nama Widya Niarsepti. Jadi walaupun di tengah tahun udah di atas 4,8 miliar, nggak langsung berubah ya di Tidak. bulan berikutnya. Tetap selesaikan dulu di 1 tahun tersebut pakai tarif 0,5%. Betul. Baru di tahun berikutnya, karena kita kan melihat tahun pajak sebelumnya udah di Iya. atas, barulah kita pakai tarif umum gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi nih. Oke, kita Kita lanjut sesi dulu. pertanyaan Iya. dulu. Tapi buat kan pajak yang ingin bertanya, boleh langsung drop pertanyaan di kolom komentar aja. Oke? Nah, selanjutnya nih, menentukan omset nih, Mas Anto, Oke, oke. 4,8 miliar. Apakah itu hanya mencakup untuk penghasilan dari usaha aja, atau juga termasuk pekerjaan bebasnya, atau mungkin pekerjaan dia sebagai karyawan, semua atau hanya dari usaha aja nih Mas, kalau nentuin 4,8 miliar? Oke, jadi Kak Hani untuk menghitung batasan 4,8 M itu memang harus dihitung secara keseluruhan ya, secara utuh atas wajib pajak tersebut gitu. Jadi kalau wajib pajak memiliki usaha, kemudian pekerjaan bebas, itu harus dijumlahkan semua. Penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, bahkan ketika memiliki penghasilan dari luar negeri pun itu harus dijumlahkan dulu Kak Hani. Dan bahkan lagi ketika ada usaha yang dikenakan PPh final itu juga harus digabungkan dulu. Apakah wajib pajak nanti boleh menggunakan tarif 0,5% atau belum? Kalau ternyata secara total itu sudah lebih dari 4,8 M, maka tahun berikutnya atas usahanya itu sudah tidak boleh lagi. Meskipun secara hitungan yang atas usahanya aja itu masih di bawah 4,8 M, tapi ketika totalnya itu secara keseluruhan sudah di atas 4,8 M, maka sudah nggak boleh lagi Mbak Hani. Tapi kalau totalnya, total secara keseluruhan seluruh penghasilan dari wajib pajak itu masih di bawah 4,8 M, maka tentunya masih boleh menggunakan tarif 0,5%. Ya, jadi tetap dihitungnya total ya, Betul. nggak hanya dari penghasilan dari usaha aja 4,8 miliar ini, tapi semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Iya, Gitu ya Mas semua. Santo. Ya, berarti kalau misalnya nih Mas, buat orang pribadi nih yang dia punya dia tuh konsultan atau mungkin dia pengacara, terus dia bikin nih perseroan perorangan ya, PT perorangan nih, usahanya juga konsultan, boleh nggak sih pakai tarif 0,5%? Oke, jadi di pembahasan sebelumnya tadi sudah kita singgung ya bahwa Iya. kayak konsultan, dokter, pengacara itu kan masuk ke kategori pekerjaan bebas Betul. dan memang dikecualikan atau tidak diperkenankan menggunakan tarif PPh final 0,5%. Nah, bagaimana jika konsultan tersebut mendirikan badan usaha, bentuknya PT perorangan, kemudian jenis usahanya itu sama persis dengan jasa yang diberikan oleh pribadi pendirinya itu. Tentunya itu nggak boleh juga ya Mbak Hani. Jadi itu tetap dianggap sebagai pekerjaan seperti pekerjaan bebas itu gitu. Nanti kalau misalnya diperbolehkan, jadi ini dong, jadi pada berubah ke PT Perorangan semua demi tarif pajak yang lebih murah gitu. Oh gitu. Jadi memang tidak boleh gitu. Oh ya, jadi ini kita ngelihatnya sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya konsultan bikin PT perorangan, bikin Betul, usaha tuh nggak apa-apa. betul. Cuman sepanjang usaha dari PT perorangannya itu tidak sama dengan usaha yang konsultan tersebut jalankan, Iya, gitu jadi ya. berbeda dengan jasa yang diberikan oleh pribadi pendirinya. Berarti kayak misalnya kalau tadi mungkin kalau konsultan dia bukanya toko baju mungkin bisa toko bajunya pakai 0,5%. Bisa. Tapi kalau dia bikin PT perorangannya juga berkaitan dengan konsultan itu tidak boleh. Tidak boleh. Atau lebih contohnya misalnya dokter. Iya. Dokter dia punya apotek. Nah, atas apoteknya ini boleh. Boleh gitu ya. Tapi kalau tadi masih tadi berkaitan sama ininya gitu ya, apa dari tenaga ahlinya itu tetap nggak boleh biar tidak ada memanfaatkan celah hukum tadi gitu ya. Jadi bisa dibilang ini memberikan kepastian hukum seperti yang tadi dijelaskan di awal. Tujuannya. Iya betul. Jadi makin menyempurnakan sasaran penerimanya gitu. Jadi memang untuk menutup celah-celah tadi gitu ya. Oh ya Mbak Hani ada tambahan lagi ya. Tadi kan udah disinggung menghitung batasan 4,8 M. Nah, ini ada tambahan lagi bahwa untuk PT perorangan ini bahwa dengar-dengar di AHU itu tidak ada batasan ya bahwa satu orang pribadi itu boleh mendirikan PT perorangan lebih dari satu gitu ya. Bagaimana jika orang pribadi ini
punya beberapa PT perorangan. Bagaimana cara menentukan batasan 4,8 M-nya itu, Mbak Hani. Nah, jadi ketika satu wajib pajak itu memiliki lebih dari satu PT perorangan, misalnya 2, 3 atau lebih, itu harus ditotal dulu, Mbak Hani. Oh ya. Ditotal dulu peredaran usaha dari baik pribadi maupun seluruh peredaran usaha dari PT perorangan yang dimilikinya. Apakah sudah lebih 4,8 atau belum? Kalau sudah lebih, berarti nanti tahun berikutnya sudah tidak diperkenankan lagi menggunakan tarif PPh final gitu. Tapi kalau masih di bawah itu boleh. Termasuk juga untuk suami istri yang bisa harta, begitu ya Mbak Hani. Itu untuk penentuan 4,8 M-nya juga harus ditotalkan dulu. Misalnya si suami punya usaha, istri punya usaha. Jadi misalnya suaminya 2M, istrinya 3M. Itu harus dijumlahkan dulu untuk menentukan apakah tahun berikutnya boleh menggunakan 0,5% atau enggak gitu. Jadi memang harus dihitung secara keseluruhan. Oh, jadi ini yang kaitannya sama tadi ya. Penentuan Penentuan ya. omset 4,8 miliar pun kalau misalnya dia ada pekerjaan bebas gitu ya. Misalnya konsultan dia mendirikan PT perorangan pun juga walaupun tadi memang dianggapnya sebagai pekerjaan bebas tetap dihitung biar Tetap nanti tidak dihitung. memanfaatkan diubahnya semuanya jadi PT perorangan gitu Iya. ya. Dan ini juga berlaku buat suami istri juga omsetnya dihitung digabung Digabung, ya betul. untuk 4,8 miliarnya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Wih, Anto. oke. Kita lanjut untuk ke pertanyaan Oke. berikutnya. Ini dari wajib pajak Bagus Isme. Kak, Mm-mm. tanya dong. Mm-mm. Ceritanya saya ada toko bangunan nih. Mm-mm. Omset kira-kira 4,6 miliar. Mm-mm. Nah, kebetulan saya pengacara juga nih, 300 juta gitu. Mm-mm. Saya dapat menggunakan 0,5% nggak ya? Oke, jadi dengan Pak siapa? Dengan wajib Wajib pajak. pajak Bagus Isme. Oke, selamat sore wajib pajak. Bagus Isma ya. Jadi tadi pengacara gitu ya. Ya, pengacara, Pengacara punya omsetnya usaha. 300 juta. Oke. Pengacara omsetnya 300 juta. Ada toko Kemudian bangunan ada toko bangunan 4,6 M. 4,6 M. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa untuk menghitung batasan 4,8 M-nya, itu harus menjumlahkan seluruh penghasilan dari satu wajib pajak tersebut, Mbak Hani. Jadi ketika ini sudah jelas ya, wajib pajak Bagus tadi memiliki peredaran usaha dari toko bangunan 4,6 M. Kemudian penghasilan dari pekerjaan bebas sebesar 300 juta. Sehingga ketika dijumlahkan adalah menjadi 4,9 M. Nah, itu kan sudah melewati batas 4,8 M ya. Jadi di tahun berikutnya, atas usahanya ini sudah tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan tarif PPh 0,5%. Meskipun usahanya sendiri itu masih di bawah 4,8 M. Karena secara total itu sudah melewati, Mbak Hani. Tapi kalau aslinya, kalau misalnya masih di bawah 4,8, tadi yang toko bangunan masih boleh ya kalau pakai 0,5 ya? Masih boleh. Jadi pengacaranya pakai pekerjaan bebas, terus untuk toko bangunannya pakai 0,5%. Di tahun Karena itu. ini, iya di tahun itu. Karena memang ini toko bangunan ya, beda dengan pekerjaan bebasnya sebagai pengacara. Betul, di Cuma tahun itu boleh. tahun Tahun berikutnya tidak sudah bisa. tidak bisa. Karena Sudah total lewat. omsetnya udah 4,9 M ya tadi Iya, ya Mas Anto gitu. Ya, semoga membantu untuk wajib pajak atas nama Bagus Isme. Selanjutnya ini Masih ada banyak. lagi, ada nih satu lagi nih ya. Ini wajib pajak yang sama Atas dari nama Arta Batara Investama. Oke. Kak, bagaimana perlakuan royalti, lisensi, dan monetisasi IP yang bercampur dengan jasa atau pekerjaan bebas? Perlakuan dan perhitungannya seperti apa? Royalti, Royalti, monetisasi, lisensi, dan monetisasi IP yang bercampur dengan jasa atau pekerjaan bebas. Perlakuan dan perhitungannya seperti apa? Oke, jadi kalau yang di PP 20 tahun 2026 itu yang dihitung untuk menentukan batasan 4,8 M itu adalah usaha dan pekerjaan bebas gitu ya Mbak Hani. Jadi memang wajib pajak harus menentukan ini apakah berkaitan dengan usaha
dan pekerjaan bebas atau enggak. Kalau memang itu sesuai dengan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, ya itu berarti masuk hitungan gitu. Jadi tetap dihitung ke dalam keseluruhan omset untuk menentukan 4,8 M. Tapi jika lisensi ini tidak berhubungan dengan usaha, kemudian ini juga bukan pekerjaan bebas dia, ya berarti tidak termasuk hitungannya karena di PP 20 ini sudah disebutkan bahwa yang dihitung untuk menentukan batasan 4,8 M adalah dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas gitu. Kalau misalnya gaji itu nggak dihitung ya non pajak. Jadi khusus untuk usaha dan pekerjaan bebas gitu. Oke. Jadi untuk perhitungan 4,8 miliarnya itu memang hanya yang mencakup tentang kegiatan usaha sama pekerjaan bebasnya aja. Jadi silakan dipastikan dulu terkait royalti atau lisensinya tadi sama monetisasi IP-nya itu apakah berkaitan dengan jasa pekerjaan bebas yang diserahkan oleh wajib pajak atau tidak. Kalau memang termasuk ya berarti itu nanti akan masuk dalam hitungan untuk penghitungan 4,8 miliarnya juga. Betul. Dan itu juga berarti masuk komposisi untuk penghitungan pajak yang berkaitan dengan usaha atau pekerjaan bebasnya juga. Betul. Seperti itu. Oke, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya, Mas Anto. Dan ini kita juga udah banyak banget yang kita bahas ya dari sasaran penerimanya, perubahannya terkait apa, terus penentuan omset 4,8 miliarnya itu bagaimana, bahkan jangka waktu pun tadi juga sudah disinggung ya. Jadi buat kawan pajak, ini mungkin saya rangkum sedikit gitu ya, karena kita udah mulai sampai di akhir sesi. Jadi aturan yang baru PP 20 tahun 2026 ini tidak menghapus tarif 0,5%. Yang diubah hanya sasaran penerimanya. Hanya ada 3 kelompok saja, yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha, PT perorangan yang didirikan oleh 1 orang, dan juga koperasi. Untuk orang pribadi yang menjalankan usaha dan PT perorangan, jangka waktunya ini berlaku seumur hidup. Asal omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, sedangkan kalau untuk koperasi ini diberikan selama 4 tahun. Bebas seperti konsultan, dokter, influencer, ataupun mungkin selebgram, ini tidak usah khawatir kalau misalnya punya usaha, sepanjang memang usahanya ini tidak berkaitan dengan keahliannya. Jadi untuk yang berkaitan dengan pekerjaan bebas nanti dikenakan tarif umum atas pekerjaan bebas, sedangkan untuk usahanya tetap bisa memanfaatkan 0,5% tadi. Ya, jadi nanti tetap akan dibagi sumber-sumber penghasilannya sesuai di SPT, begitu ya Mas Santo? Iya. Dan mungkin untuk sesi IG Live kita pada sore hari ini sudah pada akhir sesi ya, sudah selesai. Mungkin untuk informasi kepada kawan pajak, mohon hati-hati terhadap segala bentuk penipuan ya atas nama DJP. Ini mohon berhati-hati apabila ada yang mencurigakan, silahkan bisa diblok atau mungkin tidak usah diberikan tanggapan atas upaya penipuan tadi. Dan semoga IG Live ini bermanfaat untuk kawan pajak di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Dan untuk kawan pajak bisa follow Instagram kami di @pajakponorogo. Dan apabila misalnya ingin request nih tema untuk IG Live berikutnya, bisa langsung aja komen atau DM kami. Dan untuk kawan pajak yang mungkin ingin konsultasi, juga bisa ke layanan helpdesk kami atau bisa melalui WhatsApp resmi konsultasi KPP Pratama Ponorogo untuk nomornya di 0811 3314 002 atau juga bisa dilihat di bio Instagram dari Pajak Ponorogo. Mungkin cukup sekian. Saya Hani dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. KPP Pratama Ponorogo, ora sepele, pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.